Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya tanya Pak, kita ini hidup harus bertauhid kepada Allah, benar Pak ya? Dan Bapak mengatakan bahwa semua ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ke sini digerakkan Allah, kita sholat digerakkan Allah. Dalam Al-Qur'an Allah juga memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan dan melarang berbuat keburukan. Lantas, jika manusia itu berbuat bukan, apakah itu juga digerakkan oleh Allah atau nafsunya? Keburukan itu banyak sekali Pak. Salah satunya yang paling kecil, merokok. Merokok itu keburukan. Dan di sini ini rumah Allah, betul Pak ya? Kita itu kalah Pak sama orang Kristen. Orang Kristen keluar dari gereja itu tidak merokok Pak. Kita di sini umat Islam yang bertauhid kepada Allah merokok Pak di dalam musola. Berarti belum Pak. Berarti jika merokok itu sebuah kebaikan menurut orang-orang yang katanya orang-orang itu gak apa-apa, berarti berbohong atau berdusta kepada kebenaran. Ya. Terus berarti kita itu harus meninggalkan merokok, betul Pak ya? Dan ilmu itu ada dari Allah. Kalau orang-orang tidak percaya, orang yang merokok dan orang yang tidak merokok ketika di rongsen paru-parunya itu beda. Dan itu rongsen itu berarti dari sebuah ilmu, ya Pak ya, datangnya dari ilmu dan itu dari Allah. Kita percaya, kita harus percaya. Ya. Kenapa orang-orang itu kok merokok di tempat? Ya, terus berarti kita belum bertauhid kalau kita melakukan kerusakan. Itu Pak. Sudah? Oke. Ini, apakah orang yang melakukan kerusakan itu bertauhid? Kan tidak. Tidak. Saya tanya, miturut pandangan jenengan pemahaman sampean iku cara definisi tarkib tauhid itu apa? Coba. Tauhid kan Bapak tadi mengatakan. Kalau saya tanya kepada Anda. Iya. Tadi mengatakan dulu. Saya bertanya. Iya. Gitu? Iya. Miturut jenengan definisi at-tarkibu bit tauhid itu bagaimana? Menurut jenengan? Aku gak nyalahno jenengan. Coba. Bertauhid itu artinya itu. Maksudnya al ilmu bit tauhid tarkibnya itu apa? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Oh, bahasa Jawa ya? Okay. Mengesahkan pada Allah menurut sampean bagaimana? Mengesahkan pada Allah itu ada melaksanakan perintahnya sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah jalan hidup manusia untuk kembali. Kenapa? Karena manusia ini lahir atau dari surganya Allah dan kembali kepada Allah, ke surganya Allah lagi. Nah, disitulah kita harus untuk kembali ke surganya Allah tadi. Kita itu harus melaksanakan perintah Allah. Ya. Perintah Allah salah satunya untuk manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Sampun. Lo tanya, jenengan makhluk napa mboten? Maksudnya? Jenengan iki makhluk napa kholik? Saya makhluk. Oke. Surga neraka iku makhluk napa kholik? Surga neraka itu ciptaan Allah, Pak. Lah iya, makhluk apa kholik? Nah, menurut sampean makhluk, Pak. Saya tanya pada jenengan. Nggih. Surga, nama surga ya? Ya. Surga atau neraka? Ya. Itu makhluk napa kholik? Menurut sampean ya apa? Itu ciptaan Allah, berarti itu bukan kholik. Lah iya Pak, berarti itu makhluk, ya kan? Makhluk toh? Ya. Oke. Sifatnya makhluk niku bisa gerak sendiri enggak? Tidak. Kenapa? Benar-benar sih tanya. Betul, Pak. Kalem Ya. nggih. Saya di sini tidak berdebat Pak ya. Ya, kita tidak berdebat. Tapi saya menghormati atas semua pendapat orang lain. Ya. Ini, makanya saya katakan kita makhluk. Oke, sepakat nggih makhluk nggih? Bukan kholik. Surga neraka itu kan ciptaan Allah. Berarti disebut makhluk nggih? Oke. Aku bertanya terhadap jenengan, apakah seluruh makhluk itu bisa gerak sendiri? Ya tidak. Nah, terus yang gerakkan siapa?
Allah. Oke. Kalau yang menggerakkan Allah, pernahkah Allah berbuat salah? Allah tidak pernah salah. Nah, wis mulai. Pun bener Pak, pun bener Pak, pun bener. Pun bener, pun leres, niku pun leres. Kalau dalam hati sampean Allah tidak pernah berbuat jelek atau keburukan. Contoh, nyun sewu, merokok tadi buruk ya? Buruk, oke. Andai kata Allah tidak menggerakkan saya merokok, bisa saya merokok sendiri sebagai makhluk? Sekarang tanya lagi ya. Maaf Pak ya, saya tidak bisa jawab. Ngeten. Iki mbon sakit ketemu. Masalahnya panjenengan damel pandangan hukum syar'i. Lah kami memakai pandangan hukum hakiki. Ini persoalannya. Sampai akhir zaman, Pak. Mboten ketemu. Maaf, kita ini umat Islam Pak, iya kan? Aku Islam kan? Umat Islam harus mengikuti hukum syariat. Betul enggak? Saya tanya lagi, betul tidak? Betul. Ya. Oke, ayo. Oke, betul lah. Kita tidak berdebat kan? Oke. Kita diskusi. Kalau kita mengikuti hukum syariat, berarti syariat itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Betul enggak? Betul. Sekarang aku tanya, umat Islam wajib nggak mengikuti hukum hakikat? Sampean jawab. Sekarang sampean jawab. Hakikat yang mana? Wajib nggak? Saya tanya, hakikat yang mana? Ya tauhid itu tadi loh. Umat Islam wajib bertauhid. Oh, kalau manusia wajib bertauhid, mengapa manusia masih mengakui kalau dirinya itu yang melakukan? Coba. Saya tanya. Menurut pandangan saya Pak, nyun sewu ya, selama orang masih mengakui dirinya yang merasa bisa melakukan ini tanpa centelan yang menggerakkan Allah, berarti itu belum bertauhid. Menurut pandangan saya. Berarti menurut pandangan Anda, saya tanya ya, Ya. menurut pandangan Anda, orang yang melakukan kerusakan itu apakah digerakkan oleh Allah? Betul. Bukan Pak. Saya tak teruskan. Sampai pun salah, mau dipotong dulu. Itu menurut pandangan manusia dikatakan buruk, oke? Tapi pandangan Allah tidak buruk. Coba sampai mandang dua arah. Tadi kan sudah saya tanya, Allah kan nggak pernah berbuat buruk. Itu buruk untuk manusia, tapi bagi Allah tidak buruk. Gini, wes sekarang orang mati yang membunuh siapa? Gini Sing membunuh orang mati siapa? Orang hidup dibunuh siapa? Aku tanya dulu. Maaf Pak ya. Aku tanya dulu. Loh, iya, Jawab saya Pak. dulu sih. Allah apa makhluk lain yang membunuh menurut pandangan sampean? Ini, ruh itu miliknya Allah. Betul Pak ya? Setelah iku Gusti Allah. Enggak, tadi kan kita bicara buruk baik toh. Ya. Jangan keluar dari buruk baik. Ya. Sekarang saya ngomong, ada orang mati Ya. secara syariat karena sakit apa itu? Karena mati gantung diri, karena apapun. Aku bertanya, kalau jenengan betul-betul bertauhid, Ya. yang mematikan orang hidup itu Allah apa selain Allah? Maaf Pak ya. Yang Enggak sederhana apa Pak? Jawab Allah apa selain Allah, gitu aja. tunggu dulu Pak. Sampai jawab dulu. Iya, saya jawab. Ini Pak ya. Ruh itu kan milik Allah. Dan yang mengambil ruh, yang berhak mengambil ruh itu Allah. Berarti setiap makhluk yang bernyawa itu adalah milik Allah. Dan hak Allah itu adalah mengambil ruhnya kembali. Berarti yang membunuh siapa? Yang mengambil ruh itu Allah. Nah ya, kan mati. Ya, Berarti yang mematikan siapa? ya Allah tadi. Nah ya udah. Berarti kan nggak ada campur tangan selain Allah toh? Nggak ada toh? Maksudnya gimana? Gak ada campur tangan Allah. Wes tak kayak panitia mawon. Niki mbon sakit ketemu. Kula takon nggih. Nggih, kula takon sampean. Nggih. Napa rokok niku dilarang? Ngeten, nek pancen koyo ngono tinggal Anda memandang arah mana. Memandang itu makhluknya yang bisa bergerak sendiri, apa memandang sebenarnya siapa sebagai penggerak? Nonton mawon. Oke. Wis pun kula serahno namane Pak Panitia, wis niki mboten saged ketemu. Nggih, ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah semuanya, bagaimanapun juga saya juga termasuk panitia di sini nggih. Gini ki sing diarani kecelakaan, tabrakan iku.
Ya wajar lah, selama ini kita kan dalam perjalanan toriko ya. Perjalanan itu gue embengi kadang-kadang ono kecelakaan. Nggih ya. Kula wingi yo tabrakan Gus ngene anu ditawa berwong bares. Lah ini tabrakan antarane hukum hakikat kali hukum syariat tabrakan. Pramila kula suwun kanca-kanca sing belum memahami ilmu tauhid monggo dipiringaken dulu rumiyin. Nggih ya. Ngoten lho nggih. Ana khair minhu, jangan merasa dirimu lebih baik. Iblis kamu. Sudah disampaikan Gus Mukhlason. Iblis lapus sih. Gara-gara merasa dirinya lebih baik. Karena apa? Karena iblis itu memandang mata zahir iki lho. Mata syariat iki lho. Jadi pandangan mata itu ada dua Mas ya. Pandangan mata zahir, pandangan mata batin. Lah sing jenengan maksud iku lak ngoten lah. Pandangan mata zahir. Gitu. Musala niku nggih enten loro Mas. Ka'bah niku enten loro. Qalbun mukminin Ka'bah itu lho, atine wong mukmin Ka'bah. Jadi musala niki nggih ya. Musala niki sampean lak ngomong musala kok rokokan lak ngoten nggih ya. Lebih parah lagi musala yang di dalam dada ini loh. Iki nek gurung bersih hati iki cek kakehan riak, sombong dan lain sebagainya, iki cek kotor hatine, belum bersih, itu sing luwih berbahaya. Niku pandangan hakikat Mas nggih. Jadi pandangan syariat nopo sing kita pandang dengan mata dhahir ini, kalau kita belum memahami monggo dilanjutaken ngaosi rumiyin ya. Ngaosi rumiyin. Insyaallah saya tidak menyalahkan panjenengan Mas nggih, mboten menyalahkan. Wong tujuane jenengan mriki wong ngaji ya. Cuma ini dibuat pengalaman bahwasanya barangkali di antara pemula sing cek kait melok ngaji baru memahami niki monggo dipirengaken rumiyin ya. Mudah-mudahan dengan istiqomah kula panjenengan sedaya ngaos tauhid niki ya endingnya akhirnya kita bisa menyadari gitu. Kita bisa menyadari sehingga kita dapat mau dan mampu menerima hidayah Allah yang arupi agama hakikat tauhid ini, sehingga kula panjenengan sedaya semuanya dikirim selamat di dini wa dunya wal akhirah. Nggih. Nggih nyuwun sewu ngapunten pun sampai dilanjutaken karena iki nek dilanjutaken tabrakan terus nggih. Nggih. Makaten. Kayak gila kalau kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Apunten Gus kula niki. Kula sing dadak tinggi-tinggi niku mboten nyaut kula niki masalah takon mboten iki. Kula tanggal pawon nggih, tanggal pawon nggih. Kadang sowan niku wudu supaya suci. Nah suci niki wudu niku tangan, telinga niku masa niku sedaya. Nggih, kula tanglet. Tanglet niku sampean artekaken ya napa lah supaya sadar, tiyang niki supaya sadar. Sing nomor kalih, kula nglakon sembahyang, salat sembahyang niku ada 5 waktu subuh sareng. Dan salat subuh niku sing nyiptakaken salat subuh niku sinten? Ya. Nabi sinten, subuh Nabi sinten, isya Nabi sinten. Terus artinya supaya tiyang sadar. Mantun salat, ya. Tapi mboten nyedhek kali Allah, ngoten. Jenengan artekaken. Tangan niki artine napa supaya tiyang niku sadar. Ngoten. Monggo Gus kula nyuwun lah. Niki cek rendah mawon riyen supaya tiang-tiang niki cek niku. Sang arti ngoten. Nggih, monggo. Supaya sadar boten pertengahan terus ngoten lho. Nggih, monggo. Tolong dibuka surat Al-Baqarah 208. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu do mlebu sira kabeh fis-silmi di dalam agama Islam kafah khali sampurna. Nek cara ngomong kitab, di mana ada hal mesti wonten sahibul niki. Lah sahibul khali pundi? Satu. Nomor 2, mengapa kita sudah beriman kok dipanggil untuk menyempurnakan padahal tarafnya kan Islam, iman, ihsan. Ada apa dengan ayat itu? Kalau boleh saya jawab, manusia itu terdiri di samping jasmani juga rohani. Iman kita itu masih amburadul. Dikatakan amburadul, iman kita belum ilahun wahid. Contoh saya, aku lebih suka mentamsilkan saya daripada orang lain. Selalu saya contohkan saya. Itu ada semangka. Saya makan terasa
manis. Imanku mesti manis datangnya dari semangka. Ini kalau disikapi kacamata syariat benar, tapi kacamata hakikat sita tanpa Allah bisa tak makhluk semangka memunculkan rasa manis? Udah, empun diterima ning akal bos, terima ning ruh hati. Ngen-ngeno, sampean ngen-ngen. Kita ngaji tauhid itu bukan tujuannya gontok-gontokan, meresapi, meresapi. Mana nanti kebenaran kita yang dalam hati kita yang kita ambil. Yang dipanggil yakni dak di dalam surat Al-Baqarah 208. Mengapa tidak ya ayyuhal muslimun wa amanu? Sudah beriman kok kalimat berikutnya adalah fisilmi, agama lagi Islam. Nak ngudun laan. Itu berarti tanda kalau iman kita itu masih belontang. Karena nafsu yang ada pada diri kita yang kita tidak tahu. Apa sih visi dan misinya nafsu dari diri kita? Wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'amaratun bisu. Ngajak elek, ngajak lali, hati sampai datang Allah. Mesti saya tadi akan lalai. Kalau manis datangnya dari Allah, justru saya beriman dan ingat kalau manis datangnya dari makhluk yaitu semang. Masuklah kamu udhulu do melebu sira kabeh fisilmi di dalam agama Islam kafah kali sempurna. Yang nomor 2, di samping iman kita masih amburadul, jasad kita lah yang sing muslim, tapi roh ini belum. Buktinya iman roh kita itu masih belontang. Artinya kesempurnaan Islam itu tidak hanya di syariat Pak. Syariat, thariqat, hakikat dan ma'rifat. Ini yang umat Islam tidak menyadari. Akhirnya tidak ngerti caranya wudu cara batin. Wudu cara hakikat rohaniyah yang dilamain tanpa nganggo banyu. Nek jasmani memang wudu kita cara ambek banyu, syariate di situ harus memakai al-ma'u thahirun mutahhirun, suci dan mensucikan. Jasad, roh kita kemana? Sholat aja lah, ayo ngomong sholat. Jasad kita sholat, rohaniah kita menghadap mana? Ingat Bapak, berhubung saya iman saya masih belontang-belontang, ya waktu sholat hatiku ingat bokong semok, ingat anak, ingat istri, ingat kerjaan, ingat. Pertanyaan saya, sholat seperti itu sudah benarkah? Sampai jawab nih ngati ai. Sebab mohon maaf, kalau kita bicara masalah sholat, lihat surat Al-Baqarah 238. Hafidhu ala sholawah was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin memakai arti ay khosyi'in, wajib khusuk berarti harus bertemu Allah. Sedangkan tadi saya bertemu semangka. Pertanyaannya, sudahkah sholat menghadap Allah seperti itu benar? Sampai jawab dewi-dewi neng hati. Kalau saya disuruh jawab, sholat saya belum benar. Secara jasmani sudah benar, karena syarat sahnya sholat, rukun sahnya sholat sudah terpenuhi. Sah miturut jasmani, tapi ruhaniah saya masih menghadap selain. Disebabkan orang ngerti junubi roh, wudune roh, orang ngerti sholati roh, orang ngerti. Mengapa demikian? Karena kita menolak ajaran tauhid. Udah titik. Tauhid itu ada 4 loh Pak. Sampeyan pun salah paham. Sing kula maksud menolak ajaran tauhid yang mana? Sampeyan buka ning Quran 30 juz. Ono papat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Kebanyakan kita belum sampai la ilaha illa anta dan la ilaha illa ana. Inilah kita sering mengatakan orang itu yang melakukan, padahal tanpa gerakan yang menggerakkan Allah. Memang Pak,
saya akui antara pandangan syariat dan hakikat nggak sama. Temukan apapun nggak akan bisa ketemu. Karena syariat memandang makhluk. Sopo sing ngaji klason. Sopo sing ngentu klason. Tahu ngentu ya? Itu pandangan kita makhluk. Kita tidak bisa memandang Allahnya, nggak bisa. Karena makhluk itu menghijabi hati saya. Tapi coba bagaimana pandangan hakikat? Pandangan ruh itu memandang terhadap siapanya? Sang penggerak. Oleh karena kita, mohon maaf, belum mau menerima la ilaha illa anta wa ana, jadinya seperti itu kita. Adakah surat apa? Anta wa ana. Lihat di dalam surah Al-Anbiya 87. Surat Al-Anbiya ayat 25. Ini pemahamannya bagaimana? Ikuti, pahami terlebih dulu. Makanya nek pun pahamiku, mesti iman sampean sedikit demi sedikit hilang selain Allah ini nanti, ya. Ada Pak memang dasar tauhid. Iki mang yo mlebu jerone pun pembahasan kita. Ada dasar tauhid biar tahu dasarnya dilihat dulu. Saya mengatakan dasar itu setiap Ramadan mulai awal hari Ramadan sampai kadang 15 kadang 10 hari khusus dasar yang dibahas. Enggak bingung nek teng mriku nggih. Nggih. Cekap nggih. Pun Mas jenengan jangan santai ae. Ning ati wis gak usah hati ngene. Sebab ngene Pak, ya. Lambat laun kita memang butuh proses, ya. Proses. Kita juga tidak boleh menyalahkan mereka yang belum sepaham karena ada memang butuh proses. Mudah-mudahan semua apa yang Allah berikan ini tadi menjadikan satu buah pengetahuan ilmu yang bermanfaat. Monggo kita tutup sarono surat Fatihah, mudah-mudahan selalu dibuka hidayah datang kita. Lahumul Fatihah.